Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pembelajaran di pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, ada mencuci tangan. Dan yang ketiga, ada menjaga jarak. Nah, di masa pandemi sekarang ini, sangat penting bagi kita semua menjaga kestabilan dan kekebalan tubuh. Dengan cara apa? Bagaimana caranya kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat ya? Ya benar, yaitu dengan cara memakan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, dan tetap menjaga istirahat dan yang teratur ya. Nah, bagaimana ya Bu caranya agar kita semua tetap sehat? Menjaga makanan, pola makanan yang kita makan, bagaimana cara kita mengetahui ini makanannya sehat dan mana yang tidak. Nah, mari kita belajar bersama-sama di pagi hari ini mengenai materi makanan sehat. Nah, coba kalian perhatikan di layar, Ibu akan membagikan media pembelajaran untuk kita belajar di pagi hari ini, ya. Nah, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan dan pembelajaran pertama. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama apa sih makanan sehat itu? Bagaimana sih bentuk-bentuknya, macam-macamnya, dan bagaimana tubuh mengolah makanan? Nah, kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Nah, Ibu mempunyai gambar. Coba perhatikan ya. Nih, coba perhatikan tanda panah yang ada di layar HP atau laptop kalian ya. Nah, Ibu mempunyai gambar. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Iya, benar. Ini ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, banyak sekali ya ini sayur-sayur dan buah-buahannya. Ini buah-buahannya ada anggur, nanas, ada apel, pisang, dan banyak lagi ya. Nah, kalau sayur-sayurannya apa aja? Ya, ada sayur-sayur hijau ya, seperti ini. Ada brokoli, paprika, ada wortel, lalu ada daun bawang. Nah, ini adalah termasuk makanan sehat. Makanan yang kita makan ya, makanan sehat. Nah, apa sih makanan sehat itu, Bu? Saya sering memakan ini, tapi tidak mengetahui apa namanya makanan sehat itu. Nah, Ibu akan menjelaskan makanan sehat. Nah, makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Nah, kalau ada yang tanya, Bu, makanan sehat itu apa penting buat tubuh ya? Penting. Nah, di sini, tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi. Nah, dalam makanan sehat terdapat banyak nutrisi. Makanya makanan sehat sangat penting bagi tubuh kita. Nah, makanan sehat itu ada apa aja sih, Bu? Ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa aja sih makanan 4 sehat, 5 sempurna itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama.
Nah, yang pertama ada makanan pokok ya. Makanan pokok yang pertama adalah karbohidrat atau kalori dalam jumlah seimbang. Dalam nutrisi, kalori mengacu pada energi yang didapat orang dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, makanan pokok ini mengandung apa? Ya, benar. Mengandung karbohidrat ini. Karbohidrat. Apakah kita pernah makan, Bu? Pernah. Yang kita makan setiap hari adalah makanan pokok. Nah, ini ada contohnya ya. Di bawah ini coba kalian perhatikan. Ada makanan pokok, contoh-contohnya. Ada apa aja? Ada gandum. Nah, di sini ada beras ya. Nah, beras ini adalah nasi yang kalian makan, tapi beras ini dimasak dulu. Dimasak oleh ibu menjadi nasi yang kalian makan setiap hari. Dan di sini ada banyak juga, ada jagung, ubi, singkong, gandum, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk ini mengacu pada sumber protein pada tubuh. Protein lengkap terutama berasal dari sumber hewani dan nabati. Kekurangan protein dalam makanan adalah masalah yang memprihatinkan dan bisa menyebabkan gizi buruk. Nah, kalau sedikit sekali mengonsumsi lauk pauk dan tidak ada asupan yang masuk pada tubuh kita, nah ini nanti akan bisa menyebabkan gizi buruk. Pasti semuanya tidak mau ya mengalami gizi buruk. Nah, dengan cara apa nih agar tidak bisa gizi buruk nih, agar tidak mengalami penyakit-penyakit? Nah, dengan cara mengonsumsi ayam, mengonsumsi tahu, telur, ikan, dan daging, tahu tempenya termasuk. Kalau hewani ini ayam, ikan, telur ya. Kalau nabati, tahu, tempe, dan macam-macam produk nabati yang lain ya dari tumbuhan. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga ada buah-buahan. Buah-buahan mengandung sumber vitamin. Vitamin diperlukan untuk produksi energi, kekebalan tubuh, dan pembekuan darah. Nah, banyak sekali ya ini buah-buahannya ya. Ini mengandung sumber vitamin. Nah, vitamin itu juga penting bagi tubuh untuk memproduksi energi, kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh ini untuk menjaga kalian agar tetap sehat. Nah, dengan caranya mengonsumsi buah-buahan. Ini ada apa aja? Ada pisang, pepaya, anggur, semangka, apel. Nah, ini ada jeruk dan macam-macamnya. Nah, yang keempat ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran mengandung sumber mineral. Sumber mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan, kesehatan tulang, keseimbangan cairan, dan beberapa proses lainnya. Nah, ini mengandung sumber banyak mineral ya ini sayur-sayuran. Bisa diperhatikan semuanya ini ada terong ya. Siapa yang suka sayur-sayuran di sini? Pasti banyak ya. Ada brokoli, paprika, jagung, ada apa lagi? Ada tomat, ada terong, kubis, dan sayur hijau. Nah, ini adalah 4 sehatnya. Nah, yang terakhir, kelima ada yang penyempurnanya, ada susu. Susu adalah penyempurna dari 4 sehat, 5 sempurna. Susu mengandung kalsium yang bagus untuk tubuh. Susu adalah sumber protein berkualitas tinggi dan lemak yang berbeda. Nah, siapa di sini yang sering minum susu? Pasti banyak ya. Nah, ini adalah susu murni ya. Dan yang di samping-sampingnya ini adalah bentuk-bentuk olahan susu. Ada keju, ada krim, ada apa lagi, fla keju. Ya, banyak sekali. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatnya tadi ada apa aja? Yang pertama makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada buah-buahan, yang keempat sayur-sayuran, dan yang kelima penyempurnanya ada susu. Nah, dari 4 sehat 5 sempurna ini adalah makanan sehat yang dapat menjaga kestabilan tubuh dan menjaga sistem pencernaan kita. Kalau tidak
mengkonsumsi salah satu dari mereka dalam seharinya, sistem pencernaan kita akan terganggu. Nah, sistem pencernaan apa yang dimaksud ini ya, Bu? Sistem pencernaan apa yang dimaksud? Gitu. Nah, sistem pencernaan adalah, apakah yang dimaksud sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Manusia dan hewan, sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Nah, jadi sistem pencernaan ini dipunyai oleh siapa? Oleh hewan dan tumbuhan, manusia dan oleh manusia dan hewan. Nah, manusia seperti kita dan hewan seperti hewan-hewan peliharaan ya. Nah, terus sistem pencernaan pada hewan ya. Nah, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, siapa yang tahu hewan ruminansia itu? Benar, hewan ruminansia ini seperti sapi. Ya, benar. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, ya benar, sapi. Kerbau, rusa, domba, dan kambing serta kijang. Ya, benar, ini contoh-contoh ruminansia ya. Nah, untuk sistem pencernaannya, hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan dengan hewan yang lain. Hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, sekarang mekanisme pencernaan makanan pada hewan. Hewan ruminansia mendapatkan 3 mekanisme ya, mempunyai 3 mekanisme. Yaitu yang pertama gigi, lidah, dan saliva. Yang pertama gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri dan berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Terus yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Lalu yang terakhir ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, ini adalah mekanisme pencernaan ya di dalam hewan ruminansia. Ini ada gigi, lalu ke lidah, lalu ke saliva. Nah, selanjutnya ada ini di dalamnya organ pencernaan hewan hewan sapi ya, ruminansia. Nah, ini ada 4, ada rumen, omasum, obamasum, retikulum. Nah, yang pertama, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Besar ya, dari mulut sampai ke apa? Ya, sampai ke akhir pencernaannya ya, ini ke usus. Nah, lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting. Nah, siapa yang tahu kenapa sangat penting? Ya, benar. Karena organ pencernaan itu memang sangat penting untuk tubuh ya. Karena untuk mengolah makanan yang masuk pada tubuh, diolah dan menjadi kotoran. Nah, yang ketiga ada lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Nah, ini ya, rumen,
Ini retikulumnya, ini omasum dan obamasum. Dan yang keempat, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut ya, karena ada 4 bagian. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari lambung sapi yang tadi ada 4 bagian. Nah, ini penjelasannya, rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, di sini ada retikulum perut jala yang kedua. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang dapat masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut jala. Nah, ada penyaringan ya di sini. Lalu kita beralih ke omasum, perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Jadi di bagian omasum ini, ya, makanan itu dicerna oleh enzim pencernaan. Jadi di dalam omasum ini ada enzimnya. Nah, terus yang keempat ada obamasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Nah, pepsin ini mengandung enzim ya, enzim. Jadi pencernaan pepsin ini dialihfungsikan ke obamasum. Nah, disinilah terjadinya pencernaan dari enzim ke mencerna makanan. Nah, jadi di 4 bagian ini terdapat masing-masing fungsi ya perut besar ini. Ya, ini terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Nah, di sini dicerna untuk menjadi bubur, lalu diaduk-aduk. Nah, lalu mengalir kepada retikulum perut jala. Nah, di sini ada penyaringan, ya kan? Penyaringan dengan bantuan bakteri dan anaerob dan protozoa. Ini adalah bakteri-bakteri ya. Lalu mengalir pada omasum atau perut kita. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi di sini ada enzim pencernaan. Lalu beralih kepada obamasum. Obamasum ini sebenarnya lambung ya, lambung dalam perut hewan ruminansia ini. Di dalam makanan ini yang dicerna ada bantuan enzim pencernaan. Pepsin namanya yang dihasilkan oleh obamasum. Nah, yang ini yang enzim tadi ini. Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan ya, dari fungsi-fungsi sistem pencernaan hewan ruminansia ini ada 4 ya, ada 4 bagian ini. Sekarang Ibu memberi tugas. Nah, di sini coba perhatikan ya, Ibu mempunyai diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Coba perhatikan. Ini ada rumput dikunyah di mulut, lalu ke famagus, rumen, mulut, retikulum. Nah, ini Ibu kosongin, coba kalian isi ya. Ini bagian apa ya ini setelah retikulum dan sebelum obamasum. Dan ini adalah proses yang terjadi ya. Coba kalian isi apa yang di kolom kosong ini yang akan kalian isi ya. Tugas ini akan Ibu jadwalkan pada minggu depan. Pembelajaran pada pagi hari ini selesai dulu ya. Nanti di minggu depan Ibu akan meminta tugas ini yang kalian kerjakan masing-masing di rumah. Lengkapilah diagram proses pencernaan. Nah, diagram ini ada yang terdapat di buku. Coba kalian lihat di buku paket tematik ya. Nah, lalu selamat mengerjakan. Nah, ini ada gambar hewan dan daun-daunan.
Nah, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai makanan sehat dan bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia, nah pasti kalian bisa merangkum semua apa sih makanan sehat itu, apa sih makanan pokok dan sebagainya tadi. Jangan lupa tetap makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna ya, dan tugasnya tadi jangan lupa dikerjakan sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi ya. Baiklah, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya, yang Ibu kasih tadi untuk diagram pencernaan hewan ruminansia. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap sehat ya, tetap makan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna dan menjaga kekebalan tubuh. Jangan lupa menjaga protokol ya, mematuhi protokol kesehatan. Baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.